hanya kasih buah dengan harga 100-200 ribu kan bisa hemat 50 juta. Nah teman-teman, ini yang aku pakai untuk negosiasi. Hey, welcome back to my channel Anthony Sasono, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, senang banget karena udah lama gak bikin video dan akhirnya aku punya mood lagi untuk membuat video, dan ini privilege banget bisa sharing lagi ke kalian. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas properti lagi seperti biasanya. Nah hari ini ada beberapa pertanyaan dari para followersku yang tanya-tanya tentang properti. Yuk kita bahas Q&A yang pertama, ya kan? Dekton mau tanya soal timing waktu hunting properti kos-kosan. Misalnya antara dealing dan sosialisasi izin ke warga itu duluan mana? Karena kalau udah dealing dulu tapi sosialisasi warga gagal, kan ambiar juga investasi kita. Sebaliknya kalau udah duluan sosialisasi ke warga dan setuju nggak deal sama penjualnya, sia-sia juga kan? Nah kalau boleh tahu detail step-stepnya gimana biasanya Anthony lakuin? Bisa dijawab di via YouTube buat konten selanjutnya. Thank you. Ini beberapa hal yang sering banget dilakuin sama orang-orang seperti kita. Sama seperti aku juga. Investor-investor kecil itu yang baru melakukan pertama-tama itu biasanya banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi mereka itu bingung antara mau sosialisasi dulu atau mau deal dulu. Nah kalau yang dulu pertama kali aku membuat first cost, biasanya yang aku lakuin itu adalah patokannya adalah selalu dengan harga yang under value. Seperti teman-teman tahu, kalau aku membeli rumah itu pasti harganya jauh di bawah pasaran. Nah setelah aku tahu harga properti itu jauh lebih murah dari pasaran, biasanya aku kesana, datengin ketemu sama orangnya, kita nego. Dan selama masa nego itu nggak mungkin sehari nego langsung dapat. Itu pasti ada proses beberapa hari, ada 2 hari, 3 hari, 4 hari, biasanya sampai seminggu. Jadi kita kesana terus. Kita kasih jeda waktu 2 hari untuk kesana lagi, tanyain lagi, follow up lagi, kurang lebih ya gimana. Nah biasanya ketika saya negosiasi dengan pemiliknya, itu biasanya aku pakai trik yang sudah aku jelasin di video-videoku sebelumnya, gimana cara negosiasi. Itu biasanya aku sempat kasih makanan, kasih buah, dan itu uang-uang yang nggak sebanding nilainya lah dengan pendapatan kalian di nextnya. Misalkan gini, kalau misalkan rumah itu dijual dengan 650 juta, dengan kalian kasih banyak buah, kalian bilang kalian dari luar kota, barusan dapat buah ini, kalian kasih ke dia, secara nggak langsung kalau kalian itu bisa connect, kasih mereka itu ikatan yang bagus, harga 650 juta mungkin bisa turun jadi sampai 600 juta dan kalian sudah hemat 50 juta. Itu artinya kalau kalian hemat itu kalian untung 50 juta teman-teman. Bayangin hanya kasih buah dengan harga 100-200 ribu kan bisa hemat 50 juta. Nah teman-teman, ini yang aku pakai untuk negosiasi. Nah teman-teman juga perlu perhatiin banget, kalau dalam negosiasi itu kan ada jeda waktunya. Ada waktu sampai 1 minggu atau bahkan sampai 2 minggu atau bahkan sampai sebulan 2 bulan. Aku biasanya emang nggak langsung bener-bener hari itu juga mau ya aku harus beli juga. Biasa sampai berbulan-bulan atau bahkan yang paling lama itu bisa sampai 3 bulan loh teman-teman. Jadi kayak sekarang nggak mau, mungkin ya seminggu depan di follow up, bulan depan di follow up lagi, 2 bulan di follow up. Nah sampai akhirnya di 3 bulan itu baru akhirnya bener-bener deal. Nah jadi kayak dalam negosiasi itu yang penting kita tuh mencerna dengan akal sehat gitu loh. Jangan sampai kita kebawa emosional, kita tuh kepengen sama propertinya tapi ternyata propertinya itu mahal gitu loh teman-teman. Nah kita biasain kalau kita tuh punya akal sehat, kita bukan mau propertinya tapi kita mau untung teman-teman. Kalau propertinya itu udah murah, otomatis kita itu pasti untung, ya kan? Kita untung saat kita itu membeli. Nah jangan sampai kita itu berharap karena rumahnya itu bagus, kelihatannya kalian suka, terus kalian beli, ternyata kalian belinya kemahalan. Nah kalau kemahalan oke lah, kalau tanah itu pasti naik, rumah itu pasti naik. Tapi kalau misalkan kalian udah kemahalan banget, untuk naiknya lagi itu biasanya agak susah. Naiknya itu butuh waktu berlama-lama banget. Nah kalau aku sebagai investor yang cerdas untuk dalam properti itu, pasti kita harus mencari yang bener-bener murah teman-teman. Nah selang waktu itu kalian bisa manfaatin itu untuk kalian sosialisasi dengan warga. Jadi sosialisasi itu memang butuh proses. Makanya kalau kalian itu nggak punya uang seperti saya, ya kan? Kalau kita nggak punya uang kan kita pakai uang orang lain.
Nah kalau pakai uang orang lain, ya kita mah harus mau nggak mau ada usaha gitu loh. Jangan sampai udah nggak punya uang, nggak mau keluar usaha juga, ya mati aja gitu loh ya kan. Karena kita nggak punya uang, nggak punya banyak uang ya kan. Nah kita pakai usaha-usaha kayak gini. Jadi mau nggak mau, waktu dalam tahap negosiasi pun kita udah sosialisasi dulu. Pak RT, biasanya siapa sih yang harusnya kita kasih sosialisasi? Itu biasanya tuh ke Pak RT sama Pak RW setempat. Itu kalau misalnya kalian ke sana, kalian bilang kalian itu mau bangun kos-kosan. Nah jangan sampai kayak gini. Aku pernah ada kejadian juga. Jadi kawasan daerah sana itu semuanya kos-kosan. Nah kos-kosan, nah waktu itu aku pengen kos-kosan, pengen ada rumah yang pengen aku beli ini, aku incer ini dijadiin hotel Oyo, Hotel Red Doors. Nah yang jadi problem itu adalah ketika aku pakai logika aja. Oke, kalau ini semua kos-kosan, kiri kanan kos-kosan, harusnya aku buat Hotel Oyo itu nggak masalah. Nah tapi teman-teman, setelah dipasang signage-nya, itu warganya tuh sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah, telepon aku suruh nurunin palangnya. Jadi bayangin ya teman-teman, udah sampai semuanya udah deal, harga MG-nya pun sudah deal, tapi bisa batal, semuanya bener-bener batal karena kita nggak izin dulu sama Pak RT sama Pak RW setempat. Nah itu yang bener-bener pengalaman pahit banget, dan akhirnya mau nggak mau aku tetap ngikutin kos-kosan. Itu pun bersyukur banget akhirnya boleh dijadiin kos-kosan. Awalnya itu bahkan ya kos-kosan itu nggak boleh campur. Jadi awalnya pertama hotel nggak boleh, mau dijadiin kos-kosan campur pun nggak boleh. Nah akhirnya campur itu cuman campur cewek aja. Nah setelah itu banyak kejadian-kejadian kayak sering digangguin warga, parkir di sebelah itu kadang-kadang dimarahin, anak-anaknya itu sering dipelototin karena kayak kita sudah bentuk suatu hubungan yang kurang bagus teman-teman. Jadi kurang bagus banget relasinya tuh, jadi kurang bagus banget sama warga-warga sekitar karena dari awal kita tuh nggak ada izin apa-apa, kita langsung main bangun, kita langsung main renovasi, tahu-tahu udah jadi. Nah itu bener-bener kesalahan pahit banget. Untungnya adalah kalau itu masih bisa dijadiin kos-kosan. Kalau sampai akhirnya kita digerebek, akhirnya sampai kita dimarah-marahin, sampai akhirnya nggak bisa, itu malah kita bisa rugi sampai miliaran loh, karena udah terlanjur beli propertinya dan kita pun bahkan nggak pakai propertinya tersebut karena kita tujuannya adalah investasi. Itu bener-bener rugi serugi-ruginya kalau kalian itu tidak ngomong di awal sama ketua-ketua di sana, Pak Dukuhnya, Pak RT-nya, Pak RW-nya. Kalau bisa kalian langsung datengin paling atasnya. Kalau bisa kalian datengin Pak RW-nya aja, RW atau dukuhnya aja. Karena kalau kalian itu mintanya satu-satu, ke RT iya, ke RW iya, ke dukuh iya, nanti lurah, kecamatan, lama-lama kalian bisa habis uang untuk sosialisasi itu hampir ratusan juta teman-teman. Nah pastiin kalau kalian itu langsung bayar aja si bontotnya, si pentolan-pentolannya ini yang kalian harus gaet, kalian harus ajak makan, kalian harus bilang ke mereka, Pak saya mau bangun, saya minta diurusin sampai ke RT-RT-nya, semuanya tolongin diurusin, sosialisasinya semuanya diurusin, pokoknya saya terima beres. Nah itu paling penting. Kalau kamu bisa nemuin pentolannya, mungkin kalau cuman bangun rumah dari renovasi dari rumah jadi kos-kosan, cukup sampai ke RW atau dukuh aja itu udah cukup untuk kalian izin dari sana. Nah nanti biasanya mereka akan buat kesepakatan sama para warga, nanti warganya mungkin minta sedikit-sedikit uang lah, walaupun mungkin secara pemerintahan itu nggak diperbolehkan, sosialisasi itu sama sekali tidak diperbolehkan sama pemerintah, tapi karena kita tinggal di Indonesia, seperti yang kita tahu, semua itu harus tetap pakai uang. Nah, makanya kita tetap harus membayar. Walaupun mungkin nominal di kota-kota itu beda, mungkin aku bisa kasih gambaran kalau misalkan aku setiap sosialisasi itu mungkin kurang lebih untuk mau renov setelah jadi bangunan itu kurang lebih sekitar 30-40 juta untuk 15 kamar. Nah, mungkin setiap kota beda-beda ya. Tapi aku bisa kasih range harganya kalau di Jogja dan aku ngelakuin sendiri itu kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau punya pengalaman kurang lebih harganya berapa bisa juga share di kolom komen. Kurang lebih kalau 10 kamar itu biasanya berapa puluh juta atau mungkin sampai ratusan juta di tempat kalian, who knows, gak ada yang tahu. Nah, tapi yang paling penting adalah teman-teman, aku pengen kasih tahu lagi ke kalian, sebelum beli properti pastiin kalau kalian itu sosialisasi dulu. Jangan sampai ketika kalian deal akhirnya kalian bermasalah, dan itu bakal bener-bener repot untuk mengembalikan nama baik kos-kosanku aja itu sangat-sangat susah di mata warga sekitar, karena warga sekitar sudah
cenderung udah agak marah sama kita, cenderung sudah agak kasih image negatif ke kita. Jadi kayak kita tuh mulai belajar dari situ kalau sebelum membangun kita lebih baik izin dulu. Walaupun kita tahu itu proses yang paling males, proses yang paling itu, tapi sekali lagi kita ini beli ala investor, kita ini harus butuh effort yang jauh lebih banyak daripada orang yang punya uang. Kalau bapak kamu Antoni Salim, ya mungkin kamu bisa kasih, nggak perlu model-model kayak gini, nggak perlu dengerin seminar kayak gini, nggak perlu dengerin YouTube Antoni Sudarsono. Kalian udah bisa beli pakai duit bokap kalian untuk beli Disneyland, buat beli properti di Hongkong. Nggak usah beli di Indonesia lagi karena terlalu murah, ya kan teman-teman. Nah, karena kita sama-sama mulainya start dari nol, karena aku tahu juga kalian itu mau jadi investor properti yang smart juga. Nah, saya pastikan untuk kalian itu sebelum membeli wajib untuk sosialisasi terlebih dahulu. Yang paling penting adalah pentolannya itu kalian sikat dulu, kalian amanin dulu. Dengan begitu semuanya akan jauh lebih beres untuk ke depan-depannya. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu kasih gift, hadiah-hadiah kecil-kecilan aja lah, kasih bingkisan atau makanan apa segala macam itu ke pentolan-pentolan itu, karena dengan kasih segitu, kasih 100.000, 200.000, itu efeknya itu bisa sampai puluhan juta teman-teman. Oke teman-teman, pastikan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, comment, atau subscribe videoku di bawah ini. Dan teman-teman, jangan lupa untuk share terus ke teman-teman kalian yang mau menjadi investor properti kayak kita semua. Oke? Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!